sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pertama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, sehingga pada malam hari ini kita bisa kumpul hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini dalam rangka kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Isra wal Mi'raj di malam tersebut merupakan malam yang terafdal bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di malam tersebut Nabi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Qissatul Mi'raj, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijra 'inda al-bait muttaji'an baina ar-rajulain id atahu al-Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Ketika Nabi sedang berada di Hijr Ismail di Baitullah, beliau sedang berbaring di antara dua orang sahabat beliau, yaitu Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ketika itu Nabi sedang bersantai atau berada di Baitullah. Ternyata ketika itu datanglah malaikat Jibril dan Mikail, dan bersama mereka berdua ada malaikat yang lain. Mereka membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sumur Zamzam. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ay min Makkah ilal masjidil aqsa ay ilal Filistin. Jadi di dalam Al-Quran Tuhan menyebutkan Subhanalladzi. Kata-kata Subhanalladzi itu menunjukkan apa yang akan terjadi kepada engkau wahai Muhammad. Ini semua tidak bisa memakai logika, harus dengan iman. Kenapa? Karena terjadinya Isra Mi'raj itu sangat sebentar. Lailan qalilan maknanya. Malam yang sangat sebentar. Satu pendapat mengatakan beberapa jam. Ada pendapat lain mengatakan belum sampai lagi hilang hangatnya Nabi berbaring di Baitullah untuk kembali sudah. Tuntung sudah berkali kisah. Luar biasa. Satu riwayat mengatakan Nabi itu Isra-nya mulai rumah Ummu Hani sepupu dari Nabi. Jadi ada dua riwayat. Oleh karena itu ulama mentafsirkan di dalam kitab Jalalain minal Masjidil Haram, tafsirnya adalah ay min Makkah, supaya dua-duanya riwayat itu kawan digabung. Bahkan di dalam kisah Mi'raj, Jibril itu ketika datang di rumah Ummu Hani, itu Jibril itu melewat hatap datangnya. Kadang ingin lawang ada, kan sampai lembah katok tuh ada. Jibril itu menyasar datang oleh hatap, berarti ini wahai Rasulullah, anu pacangan sesuatu nang ajaib berdiri lebihan kena. Mun orang tuh berhilang yang jalan hatap, yang dikirakan aja. Jangan jalan hatap, jalan gila kita ujiaki sebenarnya. Ini aneh orang ini. Ini lain tamu orang ini mau jalan-jalan yang tamu. Kenapa yang mau jalan-jalan? Bisa maling padahal orang tua zaman Rasulullah ada datang. Dua-duanya. Oh ternyata malaikat Jibril bersama Mikail dan malaikat yang lain.
Mereka membawa Rasulullah SAW sampai kepada sumur Zam-Zam. Nah, disinilah Rasulullah dibelah dadanya dari sini, sukurah, dari leher. Satu pendapat mengatakan sampai pusat, dan satu pendapat lain mengatakan di dalam kitab Ad-Dardir itu sampai mendekati ari-ari, berarti melewati pusat lagi dibelah. Dan pembelahan ini ternyata bukan cuma pertama kali, ini sudah yang keempat kali. Ada yang mengatakan ini yang kelima kali. Satu pendapat dibelahnya dari Nabi itu yang pertama terjadi ketika beliau diasuh oleh Suwaibatul Aslamiyah, ya kan? Halimatus Sa'diyah. Suwaibatul Aslamiyah itu nang budak. Halimatus Sa'diyah itu dibelah. Di umur 10 tahun mendekati masa balik dibedah lagi dadanya Nabi. Dan ketika diangkat menjadi rasul pun dibedah. Dan ketika menghendaki Isra Mi'raj pun Rasulullah dibelah dada beliau, kemudian dikeluarkan hati beliau. Hadus syaitan namanya. Wahai Rasulullah, ini hadus syaitan namanya. Tempat di mana syaitan itu muwas-wasati hati manusia, tapi dia beresih tadi. Disitulah Rasulullah dibasuh hati Sidin dengan air Zam-Zam. Inilah ujaran ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya banyu Zam-Zam lebih afdal daripada air Telaga Kautsar. Kenapa? Karena lebih afdal Zam-Zam. Maka Telaga Kautsar itu di akhirat andapnya. Ternyata ada yang mengalahkan lebih afdal daripada Telaga Kautsar. Apa? Ternyata banyu Zam-Zam. Kenapa sekarang? Oh, ternyata alasan ulama mengatakan lebih afdal banyu Zam-Zam. Nabi ketika dibelah dada dibasuhnya pakai banyu Zam-Zam. Jaka Telaga Kautsar bisa mulai datang tuh sama banyu Kautsar udah. Ya kan? Kita rugi mau nyakam Makkah tuh tadi bisa minum Zam-Zam. Aku ada bisa aja minum Zam-Zam ini. Asal lama-lama manis. Emang ruginya biar ke Makkah bila kada minum banyu Zam-Zam. Banyu Zam-Zam itu yang paling afdal banyu di dunia setelah air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi etika sepakat ulama paling afdal air itu adalah air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak riwayat mengatakan. Beberapa sahabat pernah ketika kehabisan air, lalu Rasulullah mengambil Nabi, ambilkan Pak wadah itu. Banyunya sedikit Nabi, kita akan cukup bisa minum dan berwudu pada. Lalu Rasulullah hendak tangan silin ke wadah, maka memancarlah air, berubuk. Dan seluruh sahabat ketika itu sempat minum dan berwudu dari air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya para sahabat itu ada yang mengalahkan Allah punya Zam-Zam, Allah Telaga Kautsar. Gitu. Ketika Nabi, jadi di sini menjadi ulama tasawufnya adalah model kalau kita hendak menghadap Allah Taala, apabila menghadap Allah Taala apabila habis umur menghadap bila habis umur, iya menghadap saudaranya. Sudah kepala 4, apalagi kepala 5, kepala 6, hati ini dibersihi. Jangan lagi ada penyakit hati. Nah, penyakit hati itu jantung kan, lain jantung. Kenapa? Penyakit nang merusak amal, nang merusak hati kita. Sombong, penyarikan, masih amalan iya, dendam iya juga, kahirian bang ada juga. Nah, itu nang jangan sampai tabawa ketika kita berhadap lawan Allah Ta'ala. Takutan kita sudah umur 40, umur sudah 50, belum lagi berubah. Takutannya musia tabawa sampai mati. Nabi ketika ingin bertemu dengan Allah, hati ingin dibersihkan. Tapi bukan berarti hati Nabi ringan, kada. Yang sudah bersih semakin bersih. Itulah. Nah, ketika itu disinilah dihadapkan Jibril. Ketika itu Jibril membawa burak
Kita laosnya lah. Insya Allah kita satu matanya adalah bilanya burak naik sampai ke langit kita ambil ya lah. Tapi mau belum naik lagi kita belum lagi. Cuma satu mah teman naik akan naik aja. Kita berbeda. Inya burak itu jauhnya sejauh mata memandang itu baru selangkahnya burak aja. Pian naik ke atas hatap situ nah cangangi pahomaan tuh sejauh-jauh pian mencangangi itu hanya selangkah burak aja nya. Makanya pas awal tuh ada ngaran burak. Tadi banyak burak soalnya gugur dah. Itu sudah. Ini burak dari dua ibunya anu ada air gugur dia. Air udah ya juga. Anu Jibril ini ke surga membawakan burak biasanya Rasulullah dilihat oleh Jibril di surga itu kan enam saikung dua ada burak. Dalam kitab Durratun Nasihin itu dipadakan burak yang ada di dalam surga itu jumlahnya 40.000 ikung. Banyaknya burak. Sabarataan gagah. Buncet-buncet sabarataan. Lamak-lamak saikung. Anak ujar Jibril nang mana nang cucuk pacangan di bawah gesan-gesan Nabi nih. Anu Mi'raj nih, Isra nih. Hati oleh Jibril sekalinya ada burak nang saikong nang kada hakun bakawan lawan nang lain awak pina kurus makan kada hakun titikan bani mata ini burak nih lu ujar Jibril wahai burak ikam kenapa gerangan kada sama lawan burak-burak lain kenapa gerang orang lincah-lincah sebentar ikam belukuk orang makan ikam puasa ujar burak, wahai Jibril, kayak apa ulun hendak kencang makan? Kayak apa hendak ulun awaknya lama? Nah, bergerak semenjak 40.000 tahun yang lalu ulun mendengar nama Muhammad, semenjak itulah ulun rindu kaganangan hendak tahu siapa orangnya yang gerangan bernama Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Burak yang sampai tak kurus-kurus telah menggenang Rasulullah ya kan ujar pantun kucing kurus mandi di papan badan kurus ini bukan tak makan tapi karena menggenang Nabi tadi kita pantun itu lah dengan orang berpantun kita orang bahari sampai tak kurus-kurus itu menggenang Nabi nang itu nang mau sampai tagawa adalah mimpi kita ini jadi kada mimpi lawan Nabi ini kita kan suami menggenang. Kenapa jadi kan suami menggenang? Karena kita jarang mendengar. Itu aja kadang jarang mendengar lalu perasaan rindu ini kada rindu dia kada mau tak ada dalam mimpi. Nang ada maka hantu ketia hantu nang datang. Nah, nenda ujar Jibril burak ikam hakun lah utamuakan melawan orang ikam rindu akan burak masya Allah keimungan lah berat bakat rindu ditamuakan dijumpakan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah ketika Rasulullah hendak naik burak ini pian loncat dalam kitab Kisah Al-Mi'raj tolong baca. Anu model hendak menunjukkan kehebatan seorang. Model kayak orang hendak bertinju nih tah, mah loncat ambung-ambung tinju ketia tinju, belum mulai lagi bertinju. Sudah loncat sudah. Kalau lah supaya musuh tuh dia nggak bentar ini harusnya ini kita loncat ini. Oh ternyata burak kayak itu juga. Lalu ujar Jibril wahai burak ditapak Jibril burak ujar Jibril wahai burak supan kenapa gerang tahu lah budak ada makhluk dari Allah Ta'ala yang diciptakan yang lebih mulia daripada orang ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi supan Jibril kan punya hijau benar ini ya kan nah pada mendengar Jibril bapadana itu budak itu dipadakan sintuk lalu model kayak siput di Paris. Kalau siput di Paris yang kalau sudah di Paris yang siput tuh ramai deh. Apalagi di Paris ramainya burak kayak apa dan naik. Ketika Rasulullah Isra, jadi belum padakan Isra dan Mi'raj. Isra itu dari Makkah ke Palestina, namanya Isra. Mi'raj dari Palestina sampai Aras Mustawa. Aras ketemu Allah.
Jadi ketika itu 5 persinggahan kita naikkan bulan Jumrah. Jam 10 sudah. Belum datukan dia. Satu, ketika turun, ketika naik burak, pertama Nabi singgah di Taibah. Lain gang Taibah, lain Taibah. Taibah itu tempat di mana kayaknya Rasulullah hijrah itu dari Taibah arahnya. Kemudian kayaknya namanya adalah Madinatul Munawwarah. Kemudian dia ada berkali sama Nabi singgah di Madinah di Taibah arahnya. Wahai Rasulullah, Jibril yang turun sembahyang situ. Imbas sembahyang ya kita jalan pulang. Nah, jadi orang bahari itu bilangnya musafir singgah itu sembahyang. Jadi kalanggar ke masjid. Orang wah ini bilang musafir singgah itu bakami. Ya kan? Punya kawan bapak kami itu berwudu sembahyang 2 rakaat hanya tulak pulang. Bapak kami kan membuatnya pulang ngaciringan. Singgah Nabi, ujar Jibril, wahai Rasulullah, pian tahu lah singgah di mana tadi? Ada itu ujar Rasulullah. Pian Rasulullah singgahnya di Taibah, disitulah kayak yang hijrah. Ini di sana Taibah itu karena tempat itu pacangan baik karena hijrahnya Rasulullah. Tempat itu pacangan baik kenapa? Karena Rasulullah mukim di situ, Madinah marahnya. Makanya dipadakan yang paling abdal antara Makkah lawan Madinah memang Makkah. Masjid di Makkah lebih abdal daripada Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Makkah lebih abdal daripada Madinah. Tapi ada tanah yang di Madinah yang lebih abdal daripada yang di Makkah. Bahkan lebih abdal daripada yang ada di langit dan di bumi. Yaitu tanah yang mengandung jasad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah ada ulama memadahkan asal usul terjadinya Isra Mi'raj ya. Bisa langit ini lawan bumi beragakan nggih ujar bumi langit itu paharap aku pada ikan langit di bumi ini ada gunung, ada bukit, ada sungai, macam-macam pepohonan ada. Ujar langit salah di wadah bagus aku bumi air daripada ikan. Ujar langit kenapa gerang di langit tuh ada bintang, ada matahari, ada bulan, mana bagusnya? Ujar bumi kada di tempat aku ada Baitullah, nang mana di Baitullah tuh seberkan Nabi datang ke sana seberkan. Ini dipadakan di Baitullah tuh kada ada seorang Nabi kecuali mereka tuh berhaji seberkan di situ. Ya Baitullah itu kan dalam tafsir orang baca yang membangun itu yang pertama kali adalah Nabi Adam. Kalau Nabi Ibrahim itu merenovasi itu Nabi Adam. Dan Nabi berhaji ke situ. Bagus ujar bumi tak bagus. Aku berikam. Ujar langit ada bumi ay. Di wadah ada Baitullah, di wadah kami ujar langit, di wadah aku ada namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur itu andaknya di atas Ka'bah. Seandainya batu digugurkan pas di bawah Baitul Makmur, itu kanannya Ka'bah situ. Di Baitul Makmur itu ujar langit tiap hari 70.000 malaikat tawaf di situ. Masuk kada keluar lagi. Mana bagusnya? Bisa bagakan jujur nih lah. Kalau ujar bumi mengeluarkan jurus pamungkas. Ternyata ya di bumi ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menapakkan jejak kakinya di atas aku, dan di atas akulah beliau akan dimakamkan. Ujar bumi, aku mengandung jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit bumi sudah mendengar Rasulullah. Kata kau lagi boleh. Kata kau di langit ada Nabi Adam, di langit ada Nabi Yusuf. Allah sudah tersambat Rasulullah sudah. Nah ujar langit, ya Allah, ulun kalah dapatnya bumi. Kayak ini aja Tuhan ulun minta untuk pian memuliakan ulun. Kenapa gerang? Ulun minta Rasulullah itu angkat juga ke langit. Ulun hendak merasani juga. Nah ini kata. Jadi langit ini Allah lawan bumi mengandung jasad Rasulullah. Di mana jasad Rasulullah? Di Madinah. Sehingga yang kedua di Madian itu tempat
istirahatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu istirahat di Madian. Dari Mesir dikepung oleh para Fir'aun, lapar dan lapah, istirahat di Madian. Tepatnya di bawah pohon. Di situ, wahai Rasulullah jadi Jibril, pian turun di sini sembahyang. Nah, pagara wa anu tahu lah pian. Ujar Jibril, di mana pian ini sembahyang? Ujar Nabi di mana? Di Madian. Disitulah Nabi Musa beristirahat dari kepungan Fir'aun. Di sini ujar ulama dalil bolehnya kita mengambil barakah. Fadil mengambil berkah mafdul. Rasulullah mengambil berkah Nabi Musa. Boleh kita mengambil barakah. Bakas guru, bakas wali, ambil barakah. Jangan mengambil barakah bakas ini guru tuh ada sini digawini, katakanlah ini guru ada digawini, jangan mau jangan. Dalam kitab Allah baca itu mawaris su'ul khotimah. Mau bilang ini kecuali guru namanya guru. Memalas dengan guru kan apalagi kena kawan. Enggak itu. Itu betul. Nah, Nabi mengambil barakah boleh. Kemudian yang ketiga naik pulang Nabi, sehingga yang ketiga Nabi berada di Tursina. Tursina itu tempat Nabi Musa munajat. Nabi Musa itu munajat, berkalam dengan Allah Taala. Disinilah Nabi Musa itu kalah sih. Ini ujar Tursina, disinilah tempat munajat Nabi Musa anak berkalam-kalam. Naik yang keempat sampai ke Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Baitul Laham ini barang sudah Baitul Laham. Sampai yang kelima adalah Baitul Maqdis. Kemudian kita naik ke atas sampai langit pertama Nabi Adam, sampai langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Berdua adalah nyatakan di langit kedua itu berdua orangnya. Nabi Isa lawan Nabi Yahya itu berdua besar hukum ya. Karena menjadi berdua karena di akhir zaman karena Nabi Isa itu turun. Nabi Isa seorangan kayaknya di langit kedua. Akhir zaman Nabi Isa itu turun. Siapa yang jaga langit kedua? Ada orangnya kosong. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa. Nah, di Nabi Musa ini ada sedikit kisah. Ibadah ketemu lawan Nabi Musa, pulang mati hendak ke langit adalah ketujuh. Di sini Nabi Musa pengen menangis. Ujar malaikat, wahai Nabi Musa, kenapa jadi pengen menangis? Ujar Nabi Musa, umatku Bani Israel itu mengira ulunlah yang paling mulia, tapi sekalinya ada nih orang yang hanya datang ini yang lebih mulia daripada ulun, yaitu Rasulullah. Dan si jin ini tadudi ulun yang dahulu keluar, ulun zaman yang pada dulu Rasulullah tadudi zamannya, tapi nang mengalahkan ulun nih Rasulullah bujur tadudi, tapi di akhir pada dulunya masuk surga lengkap daripada kami. Nang maulah tilu hati ujar Nabi Musa, jakanya Rasulullah aja berdahulu masuk surga, ulun ada apa? Inggih pun lam ubali, lu kada peduli, tapi wa ma'ahu ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah masuk ke dalam surga ternyata umat si Sidin. Jadi umat Rasulullah itu kayaknya berdahulu pada umat yang lain kita. Dan kita di tahun 4. Ini dah. Umat Rasul itu keistimewaan diantaranya yaitu berdahulu daripada umat-umat yang lain. Berdahulu yang lain masih hisab, kita berdahulu bahkan ada nang bilgairi hisab. Sampai Nabi Ibrahim sampai ketemu Allah sudah kurang para hadisan kita setengah jam sedang aja ketemu lawan Allah Ta'ala. Ujian Allah Ta'ala singkatnya, aku fardukan kepada engkau 50 waktu. Nah, pemulaan misalnya lah, kita tahu ujung-ujungnya kayaknya nih 5. Cuma pemulaan itu dia 50 waktu. 50. Kita membayangkan seandainya bujur 50 tuh lah dipaduakan sudah yang lawan kita. Wah, kita lakukan lagi kepamaan. Hanya setengah jam ke kepamaan naik pulang dapat sembahyang. Kayaknya hendak ke hulu sungai hanya dengan ulen pulang sembahyangan pulang. Pertapura sembahyang 50 waktu. Untung ratan bulik pada
pada tempat itu bertamu lawan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa kayak apa? Ujar Rasulullah, Allah memperduakan kepada umatku sembahyang 50. Nah ujar Nabi Musa berguling ya Nabi ya, kenapa garang umat Allah tuh genal-genal awak. Ya tuh kada kawas sekali tuh sembahyang umat pian awak halus. Ada nang lindung rihal. Harus benar mau dia berguling pian minta kurangi. Nah, yang maksud boleh kurangi 5, boleh kurangi 5, boleh kurangi 5. 9 kali boleh berarti 9 kali 5 berapa? 45. 50 kurang 45 tersisa 5. Nah, tidak Nabi Musa biar berguling banget ya. Jangan 5 tuh kebanyakan masih. Belum gitu sudah juga anu jar Nabi aku suka. Nah, Nabi suka. Jadi Nabi itu dalam kisah Isra Mi'raj ulang balik itu 9 kali aja. Bilanya orang tuh kada sembahyang sama sekali, mungkin mengira Nabi itu ulang baliknya 10 kali. Ya kan? 10 kali 5 parah. Ada bersembahyangan namanya. Itu hati-hati menangkan ceramah jangan sampai tak 10 hingga 9 aja. Aku jadi Nabi sukan 5 gitu cukup benar. Inilah ujar ulama, jazallahu sayyidina Musa anna kulla khair. Mudahan Allah Ta'ala membalaskan gesan kita untuk Nabi Musa akan tiap kebaikan. Kenapa? Karena Nabi Musa cinta lawan umat Nabi Muhammad, memikirkan lawan umat Nabi Muhammad. Karena berkat Nabi Musa lah kita akhirnya sembahyang 5 waktu. Jangan Nabi Musa hiri biar ujar Nabi Musa tambahin lagi 10 tambah 60 yang gampang. Untung Nabi Musa itu sidin malas lawan umat Nabi. Ini nang 5 waktu ini kan ada pulang lawan jemaah. Ya kan? Subuh malajar, zuhur di gawian, asar di jalanan, maghrib kalapahan, isya ketiduran. Parai saudara. Membalang kambingan alhamdulillah masih ada sembahyangnya maghrib, isya. Mun parah itu ada balang kambingan lagi nih enggak? Itu dasar hilang balangnya udah. Jadi hikmah daripada Isra Mi'raj pada malam hari ini adalah perintah 5 waktu. Artinya di 27 Rajab ini adalah ulang tahunnya sembahyang kita. Ulang tahun. Sebelumnya sembahyang, cuma ada sembahyang 5 waktu ulang tahunnya. Dan ini spesial hadiah dari Rasulullah untuk umat Rasulullah. Kenapa jadi spesial? Karena Nabi Allah Ta'ala ketika mewajibkan puasa, kutiba alaikumus syiyam sama kutiba alal ladzina min qablikum, itu mewajibkan turun Jibril membawa wahyu. Kemudian zakat Jibril pula memandangkan lawan Nabi, dan kewajiban-kewajiban lain itu Jibril turun tangan menyampaikan kepada Rasulullah, tapi tidak dengan sembahyang. Ketika sembahyang difardukan oleh Allah, ternyata Allah mengundang Rasulullah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sembahyang ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita berat kepala kita untuk mengerjakan. Nabi di dalam Isra Mi'raj melihat ada orang di dalam neraka, itu dihancur kepalanya. Setelah dihancur kepalanya, kembali lagi seperti semula. Dihancur lagi, kembali lagi. Dihancur lagi, kembali lagi. Ujar Rasulullah, wahai Jibril, man haulai? Siapa mereka itu wahai Jibril? Ujar Jibril, mereka itu adalah hum alladzina tatataqalu ru'usuhum. Mereka itulah wahai Rasulullah orang yang berat kepalanya daripada sembahyang. Ulama mentafsirkan berat kepala di sini, satu ada sembahyang sama sekali, yang kedua adalah melambat-lambat akan sembahyang. Zuhur hendak asar, asar hendak maghrib, maghrib hendak isya, mungkin orang menghendak subuh itu sudah. Iya nang bapak ulah status wudu isya sampai ke subuh, alhamdulillah. Dikira orang semalaman beribadah, ada tahu isyanya 4:30 nyata wudu isya barang sampai ke subuh luar biasa sih.
Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita malam hari ini Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan dengan guru-guru kita, dikumpulkan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.